Saudara Rasul Karim Muhammad Rasulullah SAW. Bahwa Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah SWT, terkhusus yang saya banggakan Pak Imam, Pak Ketua Pengurus Masjid, Pak Jorok, Pak Wali, para ulama, ustadz, tokoh adat, milik mama, aku, ibu-ibu muda gadong, yang sama-sama menghargai Allah SWT, tokoh pemuda, tokoh pemuda angkatan 65, tokoh pemudi angkatan 65, yang sama-sama menghargai Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT hari ini, alhamdulillah kita bisa dibangunkan oleh Allah SWT dari mati yang sementara. Alhamdulillah lagi akhirnya nampaknya dan usul. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama menghargai Allah, ini alhamdulillah Pak, kami muter-muter setiap pagi. Ini masjid ini kunjungan kami angka 129. 129, betul Pak? Ya, panas. Betul. Ke 129 Pak. Banyak apa sedikit Pak? Paling jauh kemarin sampai di Jororo Batang Datar ya. Nah dari Barula berangkatnya jam berapa? Setengah 4. Sedikit apa banyak Pak? 129. Sekitar Pak. Jumlah masjid di Tanah Datar ini 243, musola dan suruhnya 800 dan teman-teman bisa silaturahmi ke sini. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap di Allah Ta'ala, sebenarnya ada tujuannya Pak. Kok kenapa nih rajin sekali muter-muter kan gitu Pak ya? Lebih kan lebih enak di rumah Bu ya. Lebih enak di rumah, sholat subuh di samping rumah, setelah itu pulang. Kok mau sih jauh-jauh? Kira-kira mungkin ada niatnya atau tidak ya Pak? Kira-kira ada niatnya? Mau kasih tahu Pak niatnya apa? Kasih tahu Bu niatnya apa Bu? Niatnya mencari sumbangan. Boleh nggak Bu? Nyumbang buat kamar Kapolres? Boleh Pak? Boleh Pak? Bener Pak ya? Boleh Bu? Nah, mau minta sumbangan begini ceritanya. Supaya orang-orang daya tarik, daya tampungnya lebih besar lagi. Makanya saya renovasi. Saya minta sumbangan sama Bapak sama Ibu. Boleh? Boleh Pak? Boleh? Bingung. Katanya tadi boleh. Pak, katanya tadi boleh Pak. Hah? Pak? Pak? Katanya tadi boleh Pak. Bu, katanya tadi boleh. Tidak boleh. Tidak boleh meluaskan penjara, tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Kalau perlu anak kemenangan Bapak atau Bapak Ibu masuk sana gitu. Gratis loh 25 kartu. Tidak boleh. Oh, alhamdulillah. Gagal kita Pak. 128 masjid semuanya tidak memberikan sumbangan. Gagal. Jadi keberhasilan tugas polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Tapi faktanya sekarang yang terjadi Bapak Ibu, penjara saya makin lama makin Ucapato, ya, penjaranya penuh. Masalah atau bukan? Ini perlu diselesaikan atau tidak? Perlu diselesaikan atau tidak? Atau dibiarkan saja? Atau Pak Polisi tangkap? Yang penting udah nggak usah, nggak ada urusan sama adat, nggak ada urusan sama orang Minangkabau. Pokoknya jalan tangkap, masukkan penjara, selesai. Begitu? Diselesaikan atau tidak? Maka Pak Kapolres dan teman-teman ini Bapak Ibu 129 masjid itu sekarang mau mengajak kerjasama bagaimana menyelesaikan masalah ini. Setuju tidak? Makanya 171. Sekarang yang di dalam 19. Jadi jumlahnya 190. Yang sudah lulus 171. Wah, prestasinya membanggakan Pak.
pokoknya istimewa, ranking 1, juara, predikatnya cum laude, sangat memuaskan, lulus dengan pujian. Nomor 1-nya bawa ganja 15 kilo. Prestasi loh. Orang mana Pak? Tanah datar. Yang nomor 2 bawa sabu-sabu Pak, mengedarkan sabu-sabu. 23 paket, satu paketnya paket kecil Pak, bisa dipakai 30 orang. 23 kali 30, 690. Satu jorong sini berapa Pak penduduknya? 500. Ini 690 satu jorong selamat. 690 Pak per selamat. 30 kali 23. Yang nomor 3 Pak, Bu, ada kemarin anak udah lulus juga tuh, 17 tahun, maling kambing 29 ekor. Juara toh? Juara, 17 tahun. Yang keempat, remaja umur 51 tahun, mencabuli anak 15 tahun. Remaja umur 51 tahun, mencabuli anak 15 tahun. Juara toh Pak? Kalau ditanya semuanya orang mana datar Bapak Ibu. Yang nomor 2, alhamdulillah semuanya orang Islam. Yang nomor 3 ditanya sama Pak Kasih, Pak ini Pak kepala kos-kosan Pak, Pak Kasat tahanan, mau kos di sana kok? Daftar sama Bapak ini. Kalau mau daftarkan anak kemenangan boleh. Mau daftarkan anak kemenangan boleh. Daftarkan Pak Jorok boleh. Pak Jorok saya daftar Pak. Kalau ditanya semuanya bisa ngaji, beliau suka nanya, ngaji bisa coba praktek. Pinter ngajinya Pak. Yang nggak bisa ngaji 190 itu cuma 2 orang. Yang nggak bisa ngaji Pak. Ini suatu keanehan Bapak. Mereka pinter, bisa ngaji, agamanya Islam, tapi kenapa berbuat kejahatan sehingga akhirnya masuk ke dalam penjara. Jahil itu tahu tapi sengaja. Anak jahil tidak boleh nih kepala dikit-dikit, betul Pak? Tapi karena jahil, kepala temannya begini-begini. Akhirnya berkelahi, betul Pak? Kamu sih jahil banget jadi anak, gitu Pak ya? Tahu tapi sengaja. Yang fenomenanya, yang sudah ke masjid hatinya nggak jahil, tapi yang belum ke masjid, yang tertangkap sama polisi, yang melakukan kejahatan, hatinya masih jahil. Fenomenanya itu Pak. Penyebabnya apa? Tidak lain tidak bukan karena rusaknya agama, rusaknya iman. Maka Nabi SAW sabdakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik-baik seluruhnya, kalau daging itu buruk-buruk seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Satu garis ke bawah, iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Kalau dagingnya baik, hatinya baik, karena hati tempatnya iman. Kalau dagingnya baik, maka imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, muasyarahnya baik, akhlaknya baik. Kalau dagingnya buruk, maka imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalahnya buruk, muasyarahnya buruk, akhlaknya buruk. Apa ada bukti Pak? Betul Pak, terbukti. Yang 190 tadi sebelum ditangkap polisi semuanya tidak pernah sholat. Tidak pernah. Baru sekarang diajari sama Bapak sholat 5 waktu, ngaji 2 kali sehari. Ada yang berminat? Pondok pesantren. Terbukti Pak, tidak pernah sholat. Padahal di dalam kitab Allah dikatakan inna sholata. Kalau sudah tidak sholat, pasti dan pasti tidak tercegah dari perbuatan keji dan perkara. Kalau sudah tidak tercegah, pasti akan berbuat kejahatan. Kalau sudah berbuat kejahatan, ditangkap sama polisi. Terbukti Pak, satu garis lurus. Fenomenanya ketemu, penyebabnya ke rusaknya agama. Nah sekarang cara menyelesaikannya Pak, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana supaya cara terbaik adalah bagaimana supaya mereka tidak berbuat jahat. Kan itu aja Pak, betul tidak? Solusinya adalah bagaimana supaya mereka tidak berbuat jahat. Supaya mereka tidak berbuat jahat, bagaimana caranya Pak, Bu? Buat mereka sholat
supaya mereka tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Titik ke atasnya berarti betul kata Bapak, bereskan, betulkan, menjadikan baik itu yang namanya disebut dengan iman. Sehingga kalau iman baik, ibadah baik, seterusnya ke bawah baik, muamalahnya baik, tak nipu dan sebagainya, muasalahnya baik, sama istri juga rukun, sama anak juga rukun, akhlaknya pun juga baik. Jadi cara solusinya terbaik adalah bagaimana iman dibetulkan, bagaimana dia diajari, dibawa kembali kepada ketaatan kepada Allah, bagaimana supaya dia bisa sholat. Itu cara terbaiknya. Saya punya motor Bapak Ibu, Yamaha, motornya motor Yamaha, ketemu dengan mekanik atau ahli mesin, ya mesin Matic, Yamaha Mio. Itu motor, kalau mau diperbaiki, treatmentnya harus pas, betul, tidak bisa sembarangan, tidak bisa dibawa ke Honda, tidak bisa dibawa ke Ahas ya, tidak bisa Pak, bengkel Honda kan Ahas, tidak bisa dibawa ke bengkel Honda Ahas, tidak bisa, karena mereknya Yamaha. Itu motor harus betul Pak. Bagaimana kalau hati, iman, agama manusia rusak? Dibawa kemana? Oh, Puncak Batu. Gak bisa Pak, dibawa ke Puncak Batu gak bisa, dibawa ke Danau Singkara, dijorokin, masuk ke dalam danau, pulang-pulang jadi ahli masjid gak bisa. Harus dibawa kemana Pak? Masjid. Harus dibawa ke. Sekarang kita cek Pak, secara realita. Di Jorok kita ini penduduknya berapa Pak? 250. Sekarang 250 laki-laki, dikurangi jumlah anak-anak. Berapa Pak? Kira-kira jumlah anak-anak dari 250? Tinggal berapa? 150 ada? Laki-laki balik? Ada? Ada 150. Jumlah masjid dan musola di Jorong ini ada berapa? Masjid 1, musola 2, betul? Masjid 1, musola 2, berarti 3 semuanya. Bagi 3, 50. Mestinya masjidnya masuk 50 ke atas, masjid bisa 60, bisa 70, musola 50 ke bawah, 40, 30 kan gitu. Kita ambil aja ditambah 10 Pak ya. Jadi 60 Pak ya. Betul? Secara logika. Betul Pak? 60. Yang datang berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 60 dikurangi 16, 44. Yang 44 kemana kira-kira? Yang 44 kira-kira kemana Pak? Nggak datang ke masjid. 60 dikurangi 16, 44. Yang 44 pertanyaannya kemana? Sholat di rumah berapa? Berapa kira-kira? 50%, 20. 22. Yang 22 mana? Merantau. Sholat tidak berarti? Sampai batas terakhirnya, masihkah Bapak Ibu yakin kalau di sini laki-laki baliknya semuanya sholat? Tidak. Berarti masih ada yang tidak sholat. Jadi Bapak Ibu jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di Jorong ini ada penjahat. Kenapa ada penjahat? Karena tidak sholat. Jangan salahkan siapa-siapa. Nanti kalau penduduk sini, Jorong sini tertangkap sama polisi, masuk dalam kos-kosannya Pak Kapolres, masuk dalam penjara Polres Tanah Datar. Karena apa? Karena jadi penjahat. Karena apa? Karena diawali tidak sholat. Jangan-jangan itu bapak atau anak kemenakan bapak dan rela atau tidak, ikhlas atau tidak. Makanya Bapak Ibu ya, solusinya tidak ada cara lain. Bagaimana supaya mereka sholat, bagaimana supaya agamanya baik, bagaimana supaya imannya baik 100%. Maka Pak Kapolres muter-muter ini Pak mengajak Bapak-bapak Ibu-ibu sama-sama bekerja, berpikir bagaimana targetnya 100% laki-laki balik di tanah datar, seluruhnya masuk dalam masjid dan musola ketika azan berkumandang. Jangan ada sampai 1 orang saja ketinggalan Pak. Setuju tidak Bapak Ibu? Jangan sampai 1 saja ketinggalan. Karena Bapak dulu zaman pemilunya kecewa 5 tahun, betul? Bagaimana dengan kecewanya orang kalau tidak sholat Pak? Yang 22 orang tadi
Kata Nabi, siapa yang dia tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. Satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja 280.800.000 tahun masuk dalam neraka. Satu sholat. Nah ini ada 22 orang yang tidak sholat. Bukan urusan saya Pak, itu urusannya Pak Joro, itu urusannya Pak Ketua RU, itu urusannya Ketua Masjid Pak. Saya yang penting Pak saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, yang lain tidak sholat bukan urusan saya. Begitu? Ya Pak ya? Begitu atau tidak? Harusnya tidak. Yang kedua Pak, Bu, saya setuju sama teman-teman orang Allah maksud lil muslimin dan muslimat di Palestina. Betul tidak? Kita doakan supaya mereka selamat, supaya mereka tidak kelaparan. Betul Bu? Sekarang saya ajarin, saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kalau orang Palestina, mohon maaf, mati karena tidak bisa makan, kelaparan, ketembak, kena bom, mati. Status matinya mati, mati saya masuk surga. Tetangga sebelah kita, sebelah tembok, tidak sholat, ada jumlahnya 22 di sini. Tidak sholat, status matinya mati masuk neraka. Berbalik. Ada 2 orang kecelakaan, tabrakan, jepret, jatuh dua-duanya. Satu dengkulnya lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah tulang. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Betul? Masuk neraka. Bapak sudah tolong belum? Bukan urusan saya. Jadi harusnya kalau Bapak itu teriak Palestina, saya setuju. Tetapi Bapak itu harus lebih teriak-teriak, harus lebih bingung, harus lebih sibuk, harus lebih ribut. Kalau ada satu orang saja di kampung ini, di Jorok ini yang tidak sholat, nah ini 22, ribut tidak? Tenang-tenang saja. Makanya Bapak Ibu ya, solusinya satu kata, datangkan mereka ke masjid. Dengan cara apa? Dijemput. Kenapa Pak harus jemput Pak? Orang tahu ada masjid, orang lihat ada masjid, masjidnya bagus, adem. Betul? Tapi kenapa tidak mau ke masjid, tidak bisa ke masjid? Karena bukan mata yang buta, tetapi mendengar azan, bukan telinga yang tuli, tetapi hatinya buta dan tuli. Ada orang buta dan tuli Pak, di depan rel kereta api, di tengah rel kereta api, duduk di situ. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Jangan ditarik Pak. Dia tidak tahu siapa Bapak karena dia buta, maka Bapak akan dipukul. Betul? Gitu. Cara-caranya, saya bilang, yang pertama tidak bisa Pak diteriak-teriak pakai mic. Saudara, awas, ada kereta mau lewat, minggir-minggir pakai mic. Bisa? Tidak bisa karena buta. Ditelepon Pak, halo saudara, di situ rel kereta api, jangan di situ, nanti saudara tertabrak. Bisa? Tidak bisa karena tuli. Cara terbaiknya untuk menolong dia, datang ke sana. Saya ulangi Pak, datang ke sana. Dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada yang perhatian. Betul? Diangkat pelan-pelan, jangan ditarik Pak, baru dipindahkan pelan-pelan. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Kalau Bapak tarik, marah dia. Tidak tahu siapa Bapak, makanya dielus-elus. Jangan keretanya masih jauh Pak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saudara muslim kita yang buta dan tuli hatinya bisa datang ke masjid? Dijemput Pak. Bapak datang ke sana, bawa lamang tapai, diajak makan lamang tapai, Allahu Akbar, dah. Hasan tuh, habisin dulu. Setelah habis kita ke masjid. Jangan ditarik langsung Pak. Jangan dikasih nama kafir, dosa kamu masuk neraka, kamu kalau nggak sholat kafir kamu. Oh, jangan, marah dia. Emang Bapak siapa kan begitu? Dielus pelan-pelan. Kalau tidak mau besok bawa pisang goreng. Kalau tidak mau besok bawa sate padeh kan gitu Pak. Maksudnya supaya kita pakai cara yang baik. Dijemput, door to door, ketok-ketok pintu, itu adalah cara Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang. Watawassaw dengan kasih sayang. Dijemput door to door.
Betul tidak? Nabi Muhammad SAW lebih banyak mendatangi umat. Berapa kali Nabi mendatangi Abu Jahal? Berapa kali Nabi datangi Abu Lahab? Berapa kali datangi Abu Thalib dan lain sebagainya? Berapa kali? Berkali-kali. Dijemput Pak, datang dari lorong-lorong, dari gang ke gang, dari kabilah ke kabilah, dari desa ke desa, didatangi. Maka Bapak Ibu kalau mendatangi manusia untuk membawa mereka ke masjid, maka sama saja Bapak Ibu mengerjakan amal yang telah dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kalau Bapak Ibu tidak kerjakan door-to-door, Pak Bu, kalau tidak kerjakan door-to-door, berarti Bapak tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa Pak? Berdosa. Nabi hari-hari berpikir umat, betul? Risau umat, mendoakan umat, umati, kan begitu Pak? Kalau hari ini kita risau apa Pak? Berdoa untuk apa Pak? Enggak paling pol Pak. Berdoanya untuk piti. Risau, piti. Anak belum balas PP nih, piti lagi. Betul Pak? Nabi bilang umati, kita bilang piti. Datang di kerumunan supporter, Bapak Ibu pakai kaos merah, teriaknya hidup Persija. Apa yang terjadi Pak? Digebukin, pulang gak selamat Pak. Sambil diinjek-injek kepalanya, diteriaki pengkhianat, munafik, pengkhianat. Betul Bapak Ibu? Itu gara-gara apa? Gara-gara baju sama kaos sama ucapan tidak sama. Baju sama kaos, sama ucapan tidak sama, tidak klop. Dibilang pengkhianat, mati dia. Diinjak-injak, dibilang pengkhianat. Bagaimana kalau kita berbeda fikir, berbeda risau, berbeda tindakan sama Nabi? Nabi bilang mati, kita bilang piti. Alhamdulillah, bisa jadi nanti di Telaga Kausar mau dikasih air minum sama Nabi dulu. Kok kamu bilang piti? Jadi nggak dikasih air minum? Nggak jadi. Jadi nggak masuk surga sama Nabi? Nggak jadi. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu door-to-door jemput yang 22 orang tadi, itu sama juga Bapak Ibu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membawa mereka masuk ke dalam masjid. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, bahwa orang balik ke masjid, balik ke surau, itu punyanya siapa? Punyanya orang mana? Balik ke surau, punyanya orang Minang. Anak di Paku, kemanakan di bimbing, orang kampung di Patek, anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Di mana Pak kemenangan sekarang? Ada? Yang ada kemenangan umur 65 Pak. Di mana Pak kemenangan Bapak Ibu sekarang? Tidak ada. Padahal Bapak Ibu diajari balik ke surau. Kenapa harus balik ke surau? Karena Bapak Ibu di dalam masjid, di dalam surau, anak-anak kemenangan diajari. Diajari siapa? Diajari bapaknya, diajari mamanya yang datuk dan yang ulama, diajari sama orang kampung. Diajari apa? Yang pertama agama. Agama itu apa Pak? Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan sampai salah tauhidnya. Yang kedua diajari faraid, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari baca Quran, menghafalkan Quran. Betul? Yang kedua Bapak Ibu ya, setelah diajari agama, diajari adat. Apa itu adat? Dari agama tetapi menjadi adat. Apa itu adat? Adat dan sabana adat. Adat teradatkan, adat diadatkan, adat istiadat Minangkabau. Betul Bapak Ibu? Yang ketiga diajari adat. Apa itu adat? Diajarinya lewat patata petitih. Nah, tidak boleh kamu manggil satu orang yang lahir duluan di muka bumi satu hari. Tidak boleh kamu manggil nama, kecuali kamu harus manggil dengan sebutan Buddha. Diajari musyawarah mufakat, diajari goro, diajari silek, diajari kata-kata muslihat untuk nanti persiapan pergi merantau. Betul Pak? Lewat patata petitih. Saya salah Pak? Betul apa salah Pak? Karena sekarang mereka tidak ada di surau, mereka adanya di lapang. Mereka sekarang tidak belajar adat, agama adat, tapi mereka belajar dari sini. Setan gempeng, akhirnya keluar rumahnya kayak setan. Sudah selesai. Masa depan kita ini sekarang, masa depan Minangkabau. Makanya jalan satu-satunya, tidak ada jalan, balikkan mereka ke surau. Caranya siapa?
caranya orang Minang zaman dulu. Balik ke suruh 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Tanggung jawabnya siapa Pak? Tidak bisa lagi perwenangan ulama, ustaz, Pak Ketua Masjid, tidak bisa. Tanggung jawab kita bersama. Dua orang datang menghadap kepada Pak Imam. Pak Imam minta izin. Saya tidak mau merusak masjid, tidak mau mencongkel jendela, memecahkan kaca, tidak. Saya cuma mau minta izin Pak, memotong tiang masjid. Potong. Ada tiang kan Pak? Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Masjidnya ambruk. Memang ini masjid punya Bapak? Pasti Bapak mengatakan, memang ini masjid bukan punya saya, tapi ini masjid kami, betul? Ini surau kami, ini tanggung jawab kami supaya masjid tidak roh. Betul Bapak Ibu? Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Yang 22 sedang rame-rame merobohkan tiang agama. Perkara tiang masjid Bapak Ibu pertahankan. Tapi kenapa perkara tiang agama Bapak Ibu tidak pertahankan? Katanya bukan urusan saya. Tanggung jawab kita maka Bapak Ibu sudah selesai ketemu. Kalau pakai kitab bulog ketemu Pak. Pakai caranya kitab bulog, pakai caranya Nabi ketemu. Fenomenanya sudah ketemu, zaman jahiliyah penyebabnya sudah ketemu, rusaknya agama, caranya sudah ketemu. Balik ke surau. Sekarang yang terakhir tanggung jawab siapa Pak? Kita bersama. Selesai. Planet mana tiba-tiba pagi-pagi marah-marah gitu ya? Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Kapolresnya cerewet. Disebut Pak ya, insya Allah Pak ya. Untuk ibu-ibu sementara kalau bapaknya belum mau ke masjid, sementara Bu jangan dikasih jatah. Jatah makan, jatah tidur, pokoknya suruh tidur di masjid. Ya Bu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kalau kita pakai kitab dulu Pak, selesai masalah. Ya, mudah-mudahan Pak 100% laki-laki balik di Sultan Qatar, laki-lakinya masuk dalam masjid. Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, kalau 243 masjid, 805 musola, itu seluruhnya laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Kira-kira aja, tidak usah pakai ilmu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, dalam satu kabupaten, dalam satu jorok, dalam satu nagari beriman, amanu wa taqaw, bertakwa kepada Allah, iman, takwa implementasi iman, ibadah, muamalah, masyarakat yang bagus, la fatahna alaihim, Allah berikan kepada mereka barakatin minas samai wal ardh, dari atas berkah, dari bawah berkah. Restoran Jawa. Tapi alhamdulillah Bu, sudah banyak makan lamang tapai. Jadi akhirnya sudah kayak jadi orang Minang Pak. Pak Kapolres dan teman-teman tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho kalau ada bahasa di sarang bahasa di kitab blog tenggelam dengan kelakuan kita sendiri. Maka caranya balikkan ke surau. 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid dengan cara dijaput. Bahasa Jepangnya Pak ya, dijaput. Bu, insya Allah Bu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kami minta akad. Siapa disebut Pak? Pak. Sulit Pak. Nanti saya dibayar. Dulu zaman Nabi, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai kita semuanya mati. Yang ketiga, yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, orang menentang atau suka, yang penting jangan berpikir hasil. Inna iman ahbabta Muhammad walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Muhammad Abu Thalib, tetap tidak bisa mengasih hidayah. Yang ngasih hidayah, tapi tetap kerja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.